Sebuah pepatah kuno mengatakan mengawali itu lebih gampang daripada mempertahankan. Merebut lebih gampang daripada mempertahankan. Mendapatkan lebih gampang daripada kita mempertahankan. Jadi rupanya bagi pepatah tersebut mengatakan bahwa konsistensi itu jauh lebih sulit daripada kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk pertama kalinya. Dan ini memang betul, saudara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, berapa banyak di antara kita itu sangat tidak menyukai dengan rutinitas, dengan konsistensi. Karena orang yang konsisten dalam melakukan sesuatu, maka dia otomatis mengerjakan sesuatu dengan cara yang rutin, setiap hari, day by day. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita masing-masing, kita ini cenderungnya memang tidak menyukai rutinitas. Dari Senin kembali Senin lagi, dari Senin kembali Senin lagi. Begitu terus kehidupan kita. Tapi kita tanpa sadar, kita ini sebetulnya walaupun menjalani kehidupan yang hari demi hari dengan rutinitas, tapi sebetulnya saudara dan saya, kita ini sedang mengalami progres dari Tuhan. Memang progresnya tidak terlihat secara tiba-tiba, tidak. Tetapi Tuhan melihat konsistensi apa yang kita kerjakan, apa yang dipercayakan dalam hidup kita tidak pernah tinggalkan. Itu jadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu tidak gampang untuk kita mempertahankan yang namanya konsistensi. Karena itu Alkitab juga berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang merebut mahkotamu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa mempertahankan mahkota itu jauh lebih sulit daripada kita mendapatkan mahkota. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan, kita hanya membuka hati, menerima, kita dapat. Tetapi untuk mempertahankan sampai pada garis akhir, itu perkara yang tidak mudah. Karena terbukti Alkitab berkata, jangan seorang pun yang merebut mahkotamu. Artinya apa? Ada orang lain yang mereplace posisi kita. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini dipercaya Tuhan untuk melayani sesuatu, lakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara konsisten sampai garis akhir, sampai saudara mati. Loh, kenapa? Karena percayalah, saya melihat dari waktu ke waktu, orang-orang yang tidak menjalankan hidupnya dan pelayanannya secara tidak konsisten, jangan khawatir. Tuhan akan menggantikan dengan orang yang lebih konsisten, lebih baik, dan hasilnya lebih berlipat kali ganda. Dan itu juga yang menjadi ketakutan dalam hidup saya. Jangan sampai saya memulai sebuah pelayanan, tapi saya tidak konsisten, dan akhirnya ada orang lain yang dipakai Tuhan lebih lagi, mengambil posisi kita. Itu yang sering terjadi. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak kekurangan stok orang untuk memulai sebuah pergerakan dan mengakhirinya. Karena itu kita jangan berpikir bahwa Tuhan yang butuh kita, tidak. Kita yang lebih butuh Tuhan. Karena kita ini adalah alat. Alat itu kalau sudah tumpul dan tidak mau diperbaiki, tidak mau diasah, maka jangan takut. Tuhan punya stok alat yang lebih banyak dari yang kita pikirkan. Dia bisa pakai orang lain. Dan hari-hari ini saya melihat Tuhan itu sedang memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang tidak masuk perhitungan, orang-orang yang bukan pendoa, orang-orang yang mungkin jemaat biasa, yang punya kelemahan, punya masa lalu yang buruk dalam keluarga. Tetapi hari-hari ini orang itu sedang dipakai oleh Tuhan. Syaratnya cuma satu, mau berjalan dengan Tuhan secara konsisten. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar hari-hari ini untuk kita ini selalu konsisten. Makanya dalam doa Bapa kami disebutkan, berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan itu selalu mengajarkan kita tentang konsistensi. Day by day, setiap hari kita mencari Tuhan, kita mendapatkan makanan dari Tuhan. Makanya saya percaya orang yang menjadi miliknya Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Tugas kita adalah memastikan apakah yang kita kerjakan itu sudah konsisten atau tidak, ataukah kita tinggal begitu saja. Banyak di antara kita juga begitu. Kita ingin lebih, tetapi kita tidak mau belajar konsisten dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan juga pernah berkata bahwa setialah kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Itu berbicara tentang apa? Konsistensi. Mungkin kecil hari ini,
Tapi kalau engkau kerjakan dengan setia, itu akan jadi besar. Mungkin pekerjaanmu tetap kecil aja, tetapi Tuhan akan memperbesar kapasitas saudara. Itu juga bisa. Atau mungkin pelayanan saudara juga begitu-begitu saja, tetapi Tuhan memperbesar kapasitas hati saudara, sehingga saudara dibawa Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jangan bermimpi Anda pelayanan kemana-mana kalau yang dari sini saja Anda tidak kerjakan. Jangan bermimpi Anda pelayanan kemana-mana, tapi kalau hal yang sederhana saja Anda tidak kerjakan. Tuhan mencari orang yang konsisten sampai garis akhir. Ingat, perlombaan kita bukanlah perlombaan lari jarak pendek, tidak. Perlombaan kita adalah lari maraton sampai garis finish. Kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu saya sangat yakin dan percaya ketika ada seorang hamba Tuhan diberi penglihatan Tuhan, ternyata banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak bisa mencapai garis akhir. Saya terkejut. Wow, orang yang pelayanan pun kadang juga tidak mencapai garis akhir loh. Sudah terima Yesus, pelayanannya hebat, tapi tidak mencapai garis akhir. Saya coba mencerna apa yang hamba Tuhan ini dapatkan penglihatan dari Tuhan. Lalu saya tiba-tiba dibawa Tuhan kepada Matius 7. Alkitab berkata jelas loh di situ. Di hari akhir akan banyak orang, bukan sedikit loh, banyak, many, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya toh? Berarti dia kenal Tuhan, bukan yang lain, bukan dewa, bukan anak dewa, bukan temannya dewa, tidak. Dia menyebutnya spesifik, Tuhan, Tuhan. Dan Alkitab berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu? Wow, ini orang sakti, bukan orang sembarangan. Ini jelas orang pelayanan. Mungkin dia diundang ke pulau-pulau, dia diundang ke bangsa-bangsa untuk menyampaikan pesan nubuatan kepada Tuhan. Dia alatnya Tuhan yang luar biasa. Bukankah hari-hari ini kita sedang dan merindukan kita punya karunia untuk bisa melayani Tuhan, ya toh? Walaupun saya tahu motivasinya macam-macam, tetapi yang penting kalau kita mendengar orang yang bernubuat, wah kita pengen seperti itu. Bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Wow, ini pelayanan yang sering kita lihat kan, ngusir setan di rumah-rumah, memberkati toko, ngusir setan di toko dan lain sebagainya. Ini pelayanan-pelayanan yang kita sering lihat berseliweran di depan kita hari-hari ini kan. Orang-orang seperti ini kan ada semua, dan termasuk kita kan. Tetapi kita berkata, "Nyalah kamu, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan." Wah, saya kaget. Ternyata yang dilihat oleh hamba Tuhan itu tentang penglihatan mencapai garis akhir, dan banyak orang yang tidak mencapai garis akhir, itu benar sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Salah satunya adalah orang yang tidak konsisten. Ya, bukan orang yang mengawali dengan hebat itu yang dipakai Tuhan, bahkan dia masuk dalam kerajaan surga, tidak. Tapi orang yang dipanggil, mengizinkan hidupnya dipakai Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan secara konsisten adalah orang yang bisa mencapai garis akhir. Ya, pastikan hari ini, apakah saudara suka ninggal-ninggal pelayanan? Apakah saudara suka ninggal-ninggal pekerjaan? Makanya saya kalau lihat di kota besar begitu, ada ketemu dengan orang gitu, misalnya akan ada pembukaan sebuah pelayanan baru, wah ceritanya luar biasa Bapak Ibu. Wah, sejak saya di pelayanan ini, wah saya merasa Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini, Tuhan begitu. Banyak cerita, ya, cerita yang spektakuler di awalnya. Tetapi ketika berjalan pelayanan tersebut di tengah-tengah, maka terjadi apa? Seperti Alkitab berkata, seperti benih kerajaan surga yang ditaburkan, ya toh? Ada yang jatuh di tanah subur, ada yang di tempat bebatuan, ada yang di pinggir jalan, tapi ada juga yang di semak-semak duri. Tumbuh sih pertama kali, tetapi ketika kepahitan, berita bohong, berita hoax yang datang dalam hidupnya, menghantui dia, melemahkan iman dia, membuat dia mengasihani diri sendiri yang sebelumnya tidak pernah mengasihani diri sendiri, tiba-tiba rontok imannya dan tidak melayani lagi, dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Itu banyak kayak begitu.
Orang yang tadinya menggebu-gebu, on fire, begitu di tengah-tengah dengar omongan orang terdekatnya yang menghasut, yang mengadu domba, tiba-tiba kelepas mengasihani diri sendiri. Iya ya, saya sudah tidak kuat ya. Iya ya, orang-orang tuh kasihan ya aku melayani seperti ini. Lah, kata kasihan dari orang lain ini yang perlu kita tengking. Itu adalah perkataan setan. Kenapa? Yesus ketika dia menceritakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan mati di kayu salib, disiksa dan lain sebagainya, tiba-tiba ada satu murid Yesus, ketua kelasnya yaitu Petrus, berdiri dan berkata apa? Guru, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Wah, kelihatannya apa? Kasihan ya Yesus ya. Tidak mungkin lah guru, tidak mungkin lah, janganlah. Kamu kan sudah senior guru, ya toh? Tiba-tiba Yesus menghardik Petrus dan berkata apa? Hai kamu iblis, nyala. Kamu jadi batu sandungan bagiku. Wow, saya kaget. Murid Yesus yang dekat dengan Yesus, mungkin dia banyak bercakap-cakap dengan Yesus, banyak berdoa. Bahkan kalau sekarang levelnya sudah pendoa syafaat, tiba-tiba dihardik, setan kamu. Wah, kenapa? Karena setan pakai mulutnya. Kalau kita ada di sekelilingnya, mungkin kita berkata, yo Petrus itu kan yo baik, dia itu kan kasihan Yesus, mosok pelayanan dewe, sampai kesel, sampai wirawiri, sampai nelongso, dihujat orang, dilokne orang, terus dia harus mati di kayu salib. Yo bener Petrus toh lah. Saudara, setan juga. Setan itu tidak pernah bisa melihat rencana Tuhan. Saya tuh mengagumi salah satu hamba Tuhan juga, namanya Bu Iin Cipto. Memang terlepas dari semua kelemahannya, saya tidak peduli. Tapi yang saya lihat adalah dia itu orang yang sampai hari ini saya melihat lumayan konsisten dalam panggilannya. Wah, keras banget. Kalau mendidik anak buahnya, ya keras juga. Kenapa? Karena dia mendidik dirinya keras. Dia tidak mau dibelas kasihani oleh orang lain. Dia juga tidak mau mendengar perkataan orang-orang yang kasihan ya, kamu keguguran ya, padahal kamu ini melayani Tuhan ya, padahal kamu ini melayani pemulung di Bantar Gebang ya, kok sampai keguguran ya. Itu perkataan setan. Yang dia tahu adalah dia keguguran, itu adalah korban harga yang harus dia bayar untuk sebuah pelayanan. Keren. Dia tidak larut dalam mengasihani dirinya sendiri. Iya ya, Tuhan ini gimana ya, aku ini sudah tua ya, kok disuruh pelayanan kayak begini ya, kok ndak kasihan ya. Ndak. Tetapi Bu Iin Cipto ini memutuskan untuk apa? Fight sampai garis akhir. Kita belajar dari orang-orang senior seperti ini. Tidak mengasihani diri sendiri, ya toh, tidak melihat dirinya, yang menimpa dirinya itu sebagai sesuatu yang harus dikasihani, tidak. Tapi dia hanya punya mimpi satu hal, mencapai garis akhir. Hanya orang yang mencapai garis akhir punya hati yang kuat, yang bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan mimpi saya, ketika saya nanti mati, saya mau semua pelayanan ini tetap berjalan. Kenapa? Karena saya mengakhiri pertandingan dengan baik. Makanya saya kalau melihat ada orang meninggal itu, ada tulisan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, saya ketawa aja. Karena apa? Yang mati itu baca Alkitab aja tidak pernah, ke gereja juga tidak pernah, pelayanan tidak pernah. Yang mengakhiri itu mengakhiri apanya? Betul tidak? Betul toh? Yang awalnya oke, tapi mengakhirinya dengan kecewa, dengan kepahitan, dengan berhenti. Lalu mengakhiri dengan apa? Mau ndak kita ini mati cuman tulisan tok yang tertera di situ? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Baik menurut siapa? Belajar hari-hari ini untuk kita sungguh-sungguh betul-betul respon panggilan Tuhan. Jangan mengasihani diri sendiri, itu setan. Hal pertama yang saya ajarkan kepada istri saya adalah, kadang perempuan itu paling gampang kalau kupingnya itu terbuka dengan perkataan orang lain. Ketika orang lain mengasihani dia, tiba-tiba dia ini bisa punya spirit self pity
atau roh mengasihani diri sendiri. Dia merasa nelongso dengan hidup, padahal hidupnya baik-baik saja. Tapi karena dia dengar cerita orang, dengar perkataan orang, dengar istilahnya dilus orang lain yang salah dan itu datangnya dari setan, dia tiba-tiba bisa mengasihani diri sendiri. Dan itu yang saya betul-betul lawan spirit seperti ini. Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Dan jangan pernah berpikir bahwa engkau berjuang sendirian. Ada Tuhan. Saya pelayanan tidak terlalu mikir berapa banyak orangnya. Kenapa? Karena salah satu ayat kemarin Tuhan bicara ketika saya mengikuti perjamuan kudus di tempatnya Bu Ela GUP. Dalam roti perjamuan itu dikatakan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dengan banyak orang maupun sedikit orang. Jadi Tuhan itu tidak peduli jumlah. Anda dengan Tuhan itu cukup. Ya toh? Anda dengan Tuhan itu cukup. Anda dengan kelompok ya cukup. Anda dengan komunitas ya cukup. Semua cukup. Gak ada yang kurang. Tuhan itu sanggup menolong kita dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi sekarang selesaikan pertandingan kita. Jangan izinkan suara-suara yang mengasihi kita, mengasihani, yang berkata, ngesakne ya kue ya, pelayanan dewean, wirawiri kesel. Lalu kamu masukkan ke telinga, masukkan ke pikiran, masuk ke hatimu, engkau jadi pahit dengan orang lain. Contoh yang terakhir, Maria dan Marta. Maria ini sibuk dengan sendirinya, sibuk dibuat sendiri, ya toh? Sibuk ya digai-gai dewe. Lalu ada Maria yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika Yesus datang dia duduk di situ. Ketika melihat Maria mendengarkan suara Tuhan, Yesus mengajar Maria. Apa respon Marta? Dia marah. Ya, orang kalau sudah pahit melayani pahit itu biasa begitu. Kok sing kerja aku tok? Kok iki kok enak-enak lungguh-lungguh tok? Iki kok lungguh-lungguh tok gak ngewangi? Gak nyumbang sama sekali, gak metu duit. Nah, ya toh, lihat perkataan setan seperti ini muncul dari apa? Mulutnya Marta. Marta ini berkata kepada Maria apa? Guru, jangan biarkan dia duduk-duduk, suruh bantu aku. Tiba-tiba Yesus ngerti, itu bukan yang ada di balik Maria yang sebenarnya. Oke? Jadi kita ini harus seperti Yesus, harus peka. Kalau ada orang yang mengatakan, ngesakne ya kamu pelayanan kok habis uang banyak begini. Lalu kita menjadi self pity. Anda harus menghardik orang itu. Jangan-jangan ada kuasa gelap yang memakai mulut orang itu untuk mengasihani kita. Iblis itu caranya lembut. Lalu Yesus melawan melawan Marta dan mengatakan apa? Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Tuh, lihat. Yesus tahu yang bicara kepada Marta, lewat Marta, bukan Marta. Ada roh yang lain yang berbicara, yang pakai mulutnya Marta, si orang sibuk ini tadi, yang membuat dia pahit, lalu dia kecewa, dia merasa bekerja sendirian, dia berusaha sibuk sendirian, tapi ketika lihat orang lain duduk di kaki Tuhan, dia marah. Hati-hati, roh ini yang akan muncul dalam pelayanan kita beberapa minggu ke depan. Kalau saudara pahit, saya hanya mengingatkan, nanti saudara akan terhilang dengan sendirinya. Eman-eman, sudah banyak contohnya orang yang pahit yang hilang. Tidak usah dicontohkan lagi, ya toh. Saya berdoa supaya Anda semua tidak jadi contohnya di situ. Tapi Anda belajar untuk punya hati yang rendah hati. Belajar untuk punya kesetiaan. Belajar untuk terus berjalan dengan Tuhan sampai engkau mencapai garis